Pemirsa, pemilu serentak 2024, tepatnya tahapan pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT wilayah Jawa Barat. Hampir 36 juta orang menjadi jumlah pemilih Jawa Barat yang berhak memberikan suaranya pada pemilu 2024 nanti dari jumlah total hampir 50 juta penduduk. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar dari seluruh provinsi yang ada di tanah air. Artinya, Jawa Barat menjadi pemberi suara terbesar atau partisipan pemilu terbanyak. Dan berbicara soal partisipasi, hal tersebut menjadi target pemerintah khususnya melalui Komisi Pemilihan Umum agar warga menggunakan hak pilihnya sehingga demokrasi tercipta dengan optimal. Untuk itu, tentu perlu kinerja yang baik dari penyelenggara pemilu yang berkompeten agar pemilu di Jawa Barat terselenggara sesuai dengan harapan dan juga sesuai dengan tujuan demokrasi. Lantas, seperti apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jawa Barat untuk mencapai hal tersebut dan bagaimana perkembangan persiapan pemilu 2024 di Jawa Barat? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah menghadirkan narasumber di studio. Saya akan menyapa Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, Bapak Rifki Ali Mubarak. Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam Kang Budi, Kang Irfan. Baik, sehat Pak Rifki? Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Hatur Nun sudah bergabung di NS Jawa Barat Pak dalam program Gaspol pada kesempatan kali ini. Dan kita berbincang nih Pak, sebelum melihat seperti apa persiapan-persiapan yang terus dilakukan oleh pihak KPU terutama untuk menyongsong pemilu 2024 di tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Soal penetapan DPT ataupun juga daftar pemilih tepat, seperti apa proses penetapan DPT yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat sendiri Pak? Jadi kita kan hal yang paling penting dalam tahapan pelaksanaan pemilu itu adalah penyusunan daftar pemilih. Nah, kita menyusun daftar pemilih ini rentang waktunya cukup lama. Dimulai dari bulan Februari, kita melakukan proses pencoklitan. Coklit ini kita lakukan setelah kita menerima data potensial pemilih atau DP4 dari pemerintah ya di Sdukcapil, kemudian kita lakukan pencoklitan dan sampai kemudian kita tetapkan di tingkat kota kabupaten dan kemudian direkap di tingkat provinsi dan kemudian di tingkat nasional juga kita sudah melakukan proses rekapitulasi DPT. Jadi DPT secara nasional untuk pemilih 2024 ini adalah sekitar 200 jutaan ya, kurang lebih itu. 200 juta ini 18%-nya itu ada di Jawa Barat. Jadi 18% pemilih se-Indonesia itu ada di Jawa Barat. Sehingga Jawa Barat ini menjadi jumlah pemilih terbanyak di Indonesia, yaitu sekitar 35,7 juta jumlah pemilih yang ada di Jawa Barat. Komposisinya dari 35,7 ini mayoritas itu laki-laki. Jadi jumlah pemilih laki-laki sekitar 50,1 atau 2% kurang lebih. Dan perempuannya itu jumlahnya 49,7%. Jadi yang di Jawa Barat itu yang paling banyak laki-laki dibanding perempuan. Jadi laki-laki sekitar 17 jutaan lah dari 35 juta itu ya. Kemudian 17,9 dari untuk pemilih laki-laki dan 17,7 itu jumlah pemilih perempuan. Nah, itu kira-kira gambaran jumlah pemilih yang ada di Jawa Barat ini. Besar sekali pemirsa, tadi disampaikan dari 200 jutaan pemilih se-Indonesia, 18%-nya ini dari Jawa Barat. Dan dikerucutkan lebih lanjut, ini ada 35,7 juta pemilih ya Pak ya, yang nanti akan mengikuti di pemilu 2024 mendatang, dan paling banyak ini tidak terlalu jauh sebetulnya angkanya, banyaknya tetap laki-laki. Oke, baik. Nah, terkait juga data pemilih tetap ini sendiri untuk masyarakat terutama warga Jawa Barat ini seperti apa? Apakah mereka sendiri dapat mengecek secara langsung apakah sudah terdaftar atau tidak sebagai pemilih di Jawa Barat, Pak? Jadi memang proses
penyusunan daftar pemilih ini memungkinkan semua masyarakat itu nanti bisa menggunakan hak pilih. Apabila kemudian masyarakat ingin mengetahui apakah yang bersangkutan itu masuk ke dalam daftar pemilih yang sudah kita susun, maka caranya tinggal masyarakat bisa mengakses cek data pemilih secara online, yaitu melalui cek DPT online KPU Go ID. Nah, dari situ masyarakat nanti bisa mengecek dengan memasukkan nomor NIK-nya. Setelah nomor NIK-nya dimasukkan, maka nanti bisa ditampilkan yang bersangkutan masuk ke dalam DPT, sampai kemudian masyarakat yang bisa mengakses dengan mengetik NIK ini juga bisa mengetahui mereka terdaftar di TPS mana. Seperti itu. Nah, apabila kemudian ketika mengecek di cek DPT online ini tidak ada, maka tidak usah khawatir. Nanti masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya pada saat nanti proses pemungutan suara berjalan. Jadi nanti pada saat tanggal 14 Februari, pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan. Apabila ada masyarakat yang belum masuk ke dalam DPT, maka datang saja ke TPS dengan membawa KTP elektronik dan kita akan layani setelah pukul 12. Setelah yang pemilih yang masuk ke dalam DPT selesai melaksanakan proses pemungutan suaranya. Oke, baik. Jadi masyarakat, terutama Anda pemirsa, jangan sampai diri Anda tidak masuk ke dalam DPT, karena sekali lagi hak suara Anda ini menentukan Indonesia 5 tahun dari 2024 mendatang. Itu silakan Anda bisa cek di cek dptonline.kpu.go.id ya. Betul. Pak Rifki ya. Apalagi juga jangan khawatir juga ketika misalnya sampai hari H Anda bisa bawa KTP seperti kalau itu. Tidak masuk ke dalam DPT. Kalau tidak masuk ke dalam DPT, tapi masih panjang Pak waktunya, jadi lebih baik mendingan dari sekarang ya Pak ya. Karena kan kita sudah tidak lagi ada proses penyusunan lagi. Jadi ketika DPT sudah ditetapkan, kemudian kita mendapatkan warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat tidak masuk ke dalam DPT, maka nanti kita masukkan dalam daftar pemilih khusus. Kita akan mendata daftar pemilih khusus itu dan kemudian nanti datang ke TPS tanggal 14 Februari. Kita akan layani pukul 12. Pukul 12 ya Pak ya, datang ke TPS membawa KTP. Seperti itu. Ini yang menjadi menarik juga, mungkin banyak pertanyaan ketika banyak yang tidak berada di tempat yang berasal, misalnya dari luar Jawa Barat, seperti apa, ini juga masih menjadi pertanyaan besar biasanya oleh masyarakat yang tidak mengetahui. Nanti kita akan lebih lanjut mengetahui hal tersebut Pak ya, dan mungkin Bapak akan menjawabnya, namun kita akan jeda sejenak Pak Rifki dan juga pemirsa, seperti apa sebetulnya mungkin bagi Anda yang bukan berasal dari Jawa Barat, tetapi Anda harus memilih ketika Anda berada di Jawa Barat. Tetaplah bersama kami, kita masih berbincang bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, Bapak Rifki Ali Mubarak, dalam program Gaspol Menggagas Politik.